Hai guys, di sini aku Megi MC. Kalian jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan share YouTube channelnya YK Entertainment. Jangan lupa ya. Acara ini disponsori oleh Rumah Makan Saung Bambu Wulung. Rumah Makan Saung Bambu Wulung menyediakan resto, hall, meeting room, panggung konser dan budaya, cafe outdoor. More info 0816763554. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam bahagia, salam Putri Cempa. Jumpa lagi di podcast Putri Cempa. Perempuan selayaknya menjadi Putri Cempa, putri yang cantik, cerdas, mandiri, proaktif, dan agamis. Kali ini keluarga Putri Cempa sangat berbahagia sekali sudah hadir di tengah-tengah kita. Yang pertama, Ibu Rahmi Ifada MPDI. Beliau adalah praktisi pendidikan dan guru pelopor moderasi. Guru pelopor moderasi nanti akan kita diskusikan bareng. Saat ini beliau masih ngasto atau ngajar di SMA Negeri 1 Cigombong dan aktif di organisasi AKPAI, Asosiasi Guru PAI Indonesia. Aslinya Bu Rahmi ini di Kudus, cuman memang sekarang beliau ada di Bogor. Alhamdulillah bisa menyempatkan waktu untuk hadir di podcast Putri Cempa. Dan tamu istimewa kita selanjutnya adalah Bapak Kiai Haji Asnawi. Alhamdulillah Pak Yai sudah rawuh di sini. Beliau adalah pimpinan Pondok Pesantren Darul Faizin dan juga sekaligus sebagai kepala SMA Darul Faizin di Caringin, Bogor. Beliau aktif dalam kegiatan dakwah dan organisasi IKPM, Ikatan Keluarga Pondok Modern. Assalamualaikum Bu Rahmi, assalamualaikum Pak Yai Asnawi. Matur nuwun sanget rawuhipun sudah di podcast Putri Cempa. Santri itu identiknya kan harus di pesantren karena memang santri. Cuman sekarang ini di Kudus sendiri itu ada beberapa macam pesantren. Ada yang pesantrennya memang betul-betul pesantren salafiyah, ada yang sudah menjadi pesantren modern. Saya ingin tanya ke Pak Yai Asnawi dulu. Pesantren salaf itu yang seperti apa? Pesantren modern itu yang bagaimana? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas undangan ini. Saya nggak menyangka dalam rangka untuk silaturahim di keluarga Kudus. Tiba-tiba saya ini kena koyo ayam di bedok. Silaturahim yang produktif. Suruh mengisi acara. Tapi insya Allah karena materinya tentang pesantren, nah background kami juga pesantren, insya Allah ya tidak jauh beda lah. Sesuai dengan pertanyaan tadi, bagaimana sih tentang santri. Iya. Terutama yang modern gitu ya. Tapi sebetulnya intinya sama, modern dengan salafiyah. Kalau pesantren, karena saya backgroundnya adalah pesantren modern, yang membedakan dalam kehidupan pesantren mungkin sistemnya saja. Sistemnya yang klasikal, kemudian disiplin yang tinggi, kemudian mengembangkan bahasa dalam berkomunikasi, kemudian belajar organisasi yang sangat ketat gitu. Nilai-nilai dari pesantren modern kira-kira ya hampir sama seperti itu. Intinya antara keduanya belajar dalam hidup bersama, karena santri itu akan hadir di situ dengan background santri yang macam-macam. Nah, itulah yang membelakangi backgroundnya dari sebuah kehidupan pondok pesantren modern. Artinya di era modern sekarang ini, Pak Yai, orang tua hendaknya juga mensupport jika anaknya ingin masuk pesantren. Betul. Karena pesantren modern sudah disediakan fasilitas yang memang sangat modern. Jadi begini, jadi orang tua itu sebetulnya jangan khawatir
ketika orang tua punya anak walaupun lulus SD menitipkan di pesantren, jangan khawatir, karena di pesantren itu sesungguhnya ada pembina, ada ustadz-ustadz yang mereka diberi amanat sebagai wakil dari orang tuanya di rumah. Jadi kalau memang anak itu sudah diserahkan, udah serahkan aja, tinggal di rumah orang tuanya mendoakan aja cukup. Maka itulah santri itu sekarang harus juga menguasai teknologi, supaya yang keluar dari hasil teknologi itu adalah kelembutan, kesejukan, kemajuan, kemudian berpikir yang maju, jiwa yang bersih, yang gitu. baik kan begitu. Nah gitu kira-kira seperti itu. Terus begini Mbak Rahmi dan Mbak Yai, dulu itu orang tua zaman dulu itu kan selalu mewajibkan anaknya ngincipi pesantren meskipun sebentar. Pokoknya kamu harus mondok meskipun setahun 2 tahun, karena menurut orang tua itu kehidupan yang sejati itu ya memang latihannya di pondok kan begitu. Nah, kemudian setelah mereka keluar dari pondok, tentu menghadapi kenyataan kehidupan yang berbeda dengan di pondok, mereka kadang-kadang kan kaget Pak Yai, anak-anak santri itu. Nah, bagaimana sebetulnya bekal yang tepat anak santri sebagai orang tua maupun sebagai kiai, sebagai ustadz yang ditondok untuk menyiapkan mereka dengan era global ini siap segala tantangannya begitu sebagai santri. Mbak Rahmi ya? Saya dulu ya. Anak santri itu harus digali potensinya. Ketika kita menggali potensi yang ada pada santri, kemudian fasilitas yang di pesantren itu walaupun mau yang tadi dikatakan ada salafiyah, ada modern, tetapi sekarang perbedaan itu sudah tidak banyak terjadi perbedaan, walaupun ada host tertentu seperti santri Quran itu harus fokus ke Al-Qur'annya, tapi mereka difasilitasi sesuai potensinya juga. Misalnya yang masih suka olahraga difasilitasi olahraga, kemudian yang ahli senang musik difasilitasi dengan band gitu ya. Jangan salah, pesantren salafiyah juga ada band gitu ya, atau drum band dan sebagainya. Artinya ekskulnya pesantren itu saya dulu di pesantren juga main teater. Dulu saya juga main teater Pak Yai di pesantren itu. Pantes sekarang jadi sangat artis, betul-betul artis gitu ya. Dengan kehidupan kan. Kehidupan nyata ini kan sebenarnya kayak teater aja gitu. Kayak hidup di teater aja. Saya senang olahraga, juga terfasilitasi semua itu. Apalagi kalau di pesantren modern ya, seperti Bapak itu termasuk anak saya, kenapa juga satu ada di pesantren Fathan Mubina yang Quran, yang adiknya di pesantren Gontor persis seperti bapaknya gitu ya. Itu salah satunya terfasilitasi semuanya. Pengen futsal ada, pengen sepak bola ada, pengen main musik juga ada. Artinya itu pesantrennya megah, mewah, dan juga kehidupannya mereka sehari-hari bisa meriah gitu kan. Potensinya sebenarnya nggak akan kaget ketika dia kemudian keluar dari pesantren, walaupun itu mereka yang ahli dalam kitab salaf misalnya, yang ahli di dalam kitab Al-Quran. Pada zaman sekarang semua para yai sedunia ya, yai Indonesia itu subhanallah sepertinya sudah banyak yang membuka matanya bahwa teknologi itu ya harus kita akrab, teknologi itu harus ditemenin sama kita juga. Sehingga jadi kalau menurut saya bahwa sekarang sedang berkembang namanya pesantren vokasional, jadi pesantren vokasi. Background utama atau tujuan utama mereka tetap pesantren sebagai landasan utama kehidupan di pesantren. Tapi pesantren tidak menutup mata bahwa di situ juga diajarkan anak-anak itu pelatihan yang dibutuhkan ketika mereka keluar dari pesantren. Jadi istilahnya ada namanya kamu harus jadi pemimpin. Itu keluar, kamu harus jadi pemimpin. Kamu jangan menjadi pembantu di luar. Artinya kalau aplikasinya di masyarakat, kamu tidak boleh nyari pekerjaan nanti santri itu, tapi harus menciptakan pekerjaan. Setuju sekali. Kalau kamu itu menciptakan pekerjaan, kamu akan jadi bos. Kamu akan banyak karyawan gitu. Tapi kalau faktanya memang iya loh Pak Yai, santri-santri itu pengusaha banyak loh. Sekarang kan tadi di awal santri jadi pengusaha semua sekarang. Makanya tadi di awal santri itu tidak harus jadi kiai. Yang presiden juga presiden santri, yang anggota dewan juga santri. Itu semua lingkungan hidup harus dikuasai oleh santri. Saya pernah sowan di kiainya di Wonosobo itu bahwa
bagaimana Asnawi pesantren kamu? Alhamdulillah berjalan begitu. Terus dia menekankan, kalau lembaga kamu belum ada pesantren, maka harus dimulai untuk pesantren. Karena itu pendidikan yang paling utuh itu ya model pesantren di Indonesia itu. Itu yang harus menjadi, dan pesantren itu akan menjadi benteng terakhir NKRI. Betul. Tanpa santri betul. udah kacau kita. Ya. Itu nasihat Setuju. dari beliau gitu. Dan Ketika bahkan kalau pemahaman orang-orang Jawa kuno, nih Pak Yai kan begini, santri itu ibarat kehidupan sebuah pohon. Betul. Ketika akarnya kokoh, mereka menjadi santri dibekali ilmu agama, ilmu kehidupan yang kokoh. Kan biasa dalam setengah perjalanan kadang tertiup angin berkelok-kelok, tetapi ketika akarnya kokoh, mereka akan kembali kepada Allah. Betul. Artinya dengan goncangan kehidupan seperti apapun, mereka akan tahu jalannya karena bekalnya sudah kuat di pesantren. Kalau kata kiai saya di Gontor itu bilang bahwa beliau sangat hormat, respect. Menurut Gontor, orang besar itu adalah mereka yang mau mengajar di pelosok-pelosok kampung, di surau-surau, itu adalah orang besar. Bukan orang besar itu yang harus jadi pejabat tinggi dan lain sebagainya. Toh akhirnya kalaupun santri nanti ada yang menjadi pejabat, ya itu sudah memang menjadi garis kehidupannya begitu. Nah, tapi kalau kemudian mereka berpikir jadi santri harus jadi pejabat, ya nggak mungkin, nanti orang-orang kecil siapa yang akan mendidik akidah, ilmu agama dan lain sebagainya. Atau kalau kemudian yang di bawah tidak ada yang mengurus, ya Kak, atau yang semua itu kemudian lari ke masyarakat, siapa yang di bawah, yang di atas begitu kan? Maka ternyata ada pendidikan keseimbangan. itu ada keseimbangan dalam kehidupan nyata itu. Nah, yang paling penting dalam kehidupan santri itu kan pembentukan karakter, keimanan, penanaman itu, pembiasaan kehidupan berhadapan Habitat yang sehari-hari baik. gitu. Iya. Lingkungan itulah yang akan membentuk menjadi orang hebat dan kuat. Luar Tidak biasa. cepat putus asa, tidak mewekan, Iya. tidak nangisan, tidak cengeng gitu. Mandiri. Karena begitu lulus SD masuk pesantren, wajib dia harus nyuci sendiri, Iya. ya kan? Harus bangun. Nanti cuciannya pagi-pagi, kadang hilang. kan cuciannya hilang. Hilang harus Karena sabar, biasa-biasa sabar, aja ya. gitu. Betul. Nah, Ujiannya luar justru biasa. kadang-kadang yang terjadi terbalik. Kak, santrinya telepon orang rumah, beliin celana hilang, aduh murah, marah-marah orang tuanya. Padahal ya begitu di Kalau dalam orang tua kehidupan. saya dulu Pak Yai itu berkah. Ikhlaskan yang hilang, nggak beliin yang baru gitu. Ya, terima kasih sekali Mbak Rahmi dan Pak Yai. Saya minta ada closing untuk peringatan Hari Santri yang diperingati di Indonesia. Kita semua tahu bahwa inginnya kita semua sebagai santri tidak hanya sekedar peringatan seremonial Pak Yai, tetapi betul-betul memberikan semacam aturan yang tidak tertulis di semua masyarakat muslim yang di Indonesia, bagaimana anak-anaknya disupport untuk masuk pesantren, sehingga nanti juga pemerintah akan memberikan dukungan, dorongan semua kawasan itu harus ada pesantren, dengan pesantren yang gampang diakses oleh wali murid, maupun biayanya, maupun sarana prasarana dan sebagainya. Kalau nyuwun closing statementnya dari Mbak Rahmi dan Pak Yai tentang Hari Santri Nasional. Baik. Jangan khawatir jadi santri. Kehidupan ini yang menentukan adalah yang di atas. Betul. Orang sekolah di dalam satu kelas 40 anak, begitu lulus dari sekolahan, dia tidak pernah akan tahu jadi apa. Begitu dan menjadi santri. Tetapi ketika ada di dalam pesantren, yang paling penting adalah bagaimana pesantren itu mampu mendidik anak-anaknya berjiwa besar, kehidupan yang penuh toleran, kehidupan yang selalu dinamis. Karena santri itu selalu mengajak keseimbangan dalam hidup, kepentingan dunia dan juga kebahagiaan akhirat, kebahagiaan akhirat dan juga kepentingan akhirat, kebahagiaan dunia dan kepentingan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Tujuan kita semuanya itu adalah, nah kalau hanya di luar nggak akan pernah belajar tentang hasanah itu apa, karena kehidupannya begitu hiruk pikuk, tidak memikirkan lagi. Tapi kalau di pesantren ditanamkan itu, ini loh untuk menuju hasanah di akhirat, ini loh untuk menuju hasanah di dunia. Betul.
Sebelum ke Mbak Rahmi, saya ingat begini Mbak. Ternyata setelah saya banyak bergaul dengan banyak kalangan, orang kenal toharo, bersuci itu juga di pesantren Pak ya. Kalau mereka tidak pernah ke pesantren, cara bersuci mereka baik dalam kehidupan sehari-hari tentang rumah dan kemudian tempat-tempat ibadah yang lain, mereka tidak tahu bagaimana sih cara mensucikan najis, bagaimana cara mandi jinabat yang benar. Itu ternyata hal-hal kecil itu memang adanya di pesantren. Ya. Betul. Sangat Selain di pesantren itu tidak detail diajarkan. Nah, saya minta closing statement dari Mbak Rahmi juga. Untuk para santri Indonesia, sekecil apapun pergerakan yang kalian buat, bergeraklah dan terus bergerak, karena setiap pergerakan pasti ada keberkahan. Amin. Amin. Iya. Itu aja. Terima kasih. Terima kasih. Mbak Rahmi, Pak Yai, terima kasih. Iya. Kami keluarga besar Putri Cempa menyampaikan selamat Hari Santri Nasional tahun 2021. Semoga para santri semakin jaya, semakin berkah hidupnya, dan seperti yang dikatakan oleh Pak Yai Asnawi tadi, kita adalah hasanah fid dini wad dunya wal akhirah. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya, dan ingat bahwa hanya santri yang bisa mendukung dan mensupport seseorang menjadi putri Cempa, putri yang cerdas, cantik, mandiri, proaktif, dan agamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Acara ini disponsori oleh Rumah Makan Saung Bambu Wulung. Rumah Makan Saung Bambu Wulung menyediakan resto, hall, meeting room, panggung konser dan budaya, cafe outdoor. More info 0816763554. Alamat: Jalan Raya Kudus Pati Kilometer 5, Tenggeles, Mejobo Kudus 59381. Dengan menu Nusantara Food, Chinese Food, Arabican Food, menu unggulan sup iga, nasi timbel, dan seafood. Rumah Makan Saung Bambu Wulung cocok untuk meeting, gathering, training, diklat, sarasehan. Dengan live musik setiap Sabtu malam Minggu dan Rabu malam Kamis, serta setiap Minggu malam Senin, menghadirkan rebana solawatan, panggung budaya,